Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, hari ini tepat pada tanggal 1 Desember 2023, pelaksanaan summative assessment unit ketiga, How We Organize Ourselves untuk Ananda Grade 5 SD Plus Islamic Village. Pada proyek kali ini, goals kita adalah student are able to understand the function of the government system and how decision-making practice, reflection of human rights by paying attention to the rights and responsibility of citizenship. And our theme today, a successful presidential election with a democratic system. Ayah Bunda, mari kita saksikan bersama role play berjudul Nusantara President Election. Sebelumnya, kami akan putarkan behind the scene kegiatan role play beberapa hari sebelumnya. Baiklah ayah bunda dan hadirin semua, pastinya sudah tidak sabar untuk menunggu penampilan Ananda. Inilah penampilan Ananda pada kegiatan role play summative assessment unit How We Organize Ourselves yang berjudul Nusantara President Election.
aktivitas di pedesaan sebagai petani yang bekerja di ladang, dan ada pula yang bekerja di perkotaan sebagai pegawai kantoran. Lembaga pemerintahan dan anak-anak bersekolah dengan semangat dan rajin. Masya Allah, negara yang sangat damai, tentram ya. Di salah satu dari bagian negara tersebut, pada sebuah lembaga pemerintahan, terlihat para anggota parlemen sedang mengadakan rapat penting. kelangsungan negara ini. Betul sekali apa saudara ini ucapkan. Mengingat tahun ini terima saya dan tahun ini terakhir saya menjabat sebagai seorang presiden. Alangkah lebih baik kita meregenerasi presiden kita agar ada perubahan dan lebih maju lagi di negara yang santai, damai dan tentram ini. Ya, kami setuju dengan hal itu. Untuk itu, kita perlu melakukan pemilihan presiden dengan perundang-undangan yang jelas. Ya, agar negara kita dapat terjaga keamanan dan kedamaian. Baiklah, kita buat peraturan dalam pemilihan presiden ini. Ada usulan dari keterangan dari parlemen hari ini. Karena berdasarkan tempat kita dari presiden, kita harus berdiskusi tentang undang-undang dengan tema capres dan cawapres. Pemberitaan di televisi terkait adanya sidang penting yang dilakukan para anggota parlemen dan presiden. Seluruh rakyat negara Nusantara mendengarkan pemberitaan dari televisi.
semua kalangan. Lihat berita semalam tidak? Iya, aku melihat berita semalam tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden kali ini pasti akan menjadi perhatian. Siapa ya kira-kira yang akan menjadi presiden dan wakil presiden? Pastinya orang tersebut adalah yang dipilih oleh rakyat dan kandidat tersebut harus dari partai-partai yang sudah ditentukan oleh partai. Oh iya, di negara kita kan ada 3 partai. Ya, partai apel dan partai jeruk. Satu lagi apa ya? Partai mangga. Semoga setiap partai benar-benar memilih calon-calon dengan secara fair dan bersih dari KKN. Apa KKN? KKN itu korupsi, dan nepotisme. Partai-partai yang ada di negara Nusantara sibuk berdiskusi tentang kandidat pencalonan presiden dan wakil presiden yang mewakili partainya. Suatu hari saat partai jeruk berdiskusi, Assalamualaikum, kali ini kami menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Dari partai jeruk akan mengusulkan 2 nama untuk menjadi capres dan cawapres. Kira-kira siapa ya di antara kita yang pantas untuk menjadi kandidat capres dan cawapres? Dan pastinya mereka memenuhi persyaratan perundang-undangan. Di sisi lain, pada forum Partai Apel, baiklah, kita dari Partai Apel akan mengusulkan 2 nama sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kita harus selektif dalam hal ini agar paslon dari partai kita berhasil merebut suara terbanyak. Ya, benar. Kita harus lihat dari latar belakang kandidat. Apakah ada saran dari Bapak Ibu? Di sisi lain dari Partai Mangga, pemilu kali ini kita harus bekerja dengan maksimal. Iya benar, karena pemilihannya dilakukan langsung oleh rakyat. Selain itu, kita harus memiliki jiwa sosial yang besar agar dapat berkoalisi dengan banyak partai.
diskusi partai-partai, terpilihlah 3 pasang calon presiden dan wakil presiden. Di lain hari, ketua dan para anggota KPU sedang berdiskusi membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sistem tugas dan kewenangan yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Jadi harus bekerja secara maksimal. Ya, selain itu kita juga harus merencanakan dan program dan menetapkan pemilu ini. Kita juga harus menyiapkan sarana dan prasarana agar masyarakat bisa dengan mudah melihat kita harus mendukung penyelenggaraan ini agar menjadi negara yang transparan dan jujur. Setelah itu, datang para paslon mendaftarkan diri ke KPU untuk memverifikasi persyaratan capres dan cawapres. Bu, kami dari Partai Buruh ingin memberikan berkas persyaratan capres. Semoga kita bisa mengklarifikasi dan keluar dari KPU. Tak beberapa lama, datang paslon dari Partai Apel. Assalamualaikum, Pak, Bu, kami dari Partai Apel ingin menyerahkan berkas sebagai persyaratan calon presiden, capres, dan cawapres. Bismillah, menurut namanya ya, Bu. Ya, semoga ini dapat memenuhi persyaratan dari KPU. Selang beberapa jam, datanglah paslon dari Partai Manggar. Assalamualaikum, Pak, Bu, kami dari Partai Manggar ingin memberikan berkas-berkas sebagai persyaratan capres dan cawapres. Mohon bantuannya ya, Pak. Semoga kami bisa lolos dari persyaratan yang ditetapkan KPU.
KPU dan akhirnya nomor urut pun telah ditentukan. Setelah anggota KPU menetapkan 3 paslon, banyak pejabat-pejabat yang menyampaikan komentar baik melalui media televisi ataupun sosial media. Salah satunya Menteri Komunikasi yang sedang diwawancarai oleh reporter. Alhamdulillah, menurut saya ketiga paslon adalah sosok yang cocok sebagai panutan. Mereka dari latar belakang yang kompeten, insya Allah jujur dan transparan. Untuk para paslon, seharusnya bisa menggunakan media komunikasi secara bijak. Kami akan siap menyediakan sarana dan prasarana bagi paslon yang akan berkampanye. Kemudian ada Menteri Agama yang sedang diwawancarai oleh reporter. Para paslon presiden dan wakil presiden melakukan kampanye ke beberapa daerah
2 sedang melakukan kampanye. Tidak kalah ramai dengan paslon lain, paslon nomor 2 juga banyak pendukung yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Arifin Kaidan dari nomor 2 Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tante, Om, Pak, dan Bude. Jangan lupa pilih kami ya nomor 2. Kami berjanji jika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kami akan meningkatkan infrastruktur di sekitar rumah Bapak Ibu. Dan jika kami terpilih, kami akan memberikan modal rumah Bapak Ibu menjadi 2 lantai. Jadi 10 lantai serta fasilitas ya. 1, 2, 3. 2, 3. Ayo pilih 2. 2. Coblos nomor 2. 2. Nomor 2. Jaya, jaya, jaya. Paslon nomor urut 3 pun berkampanye di kota yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor urut 3, kami berjanji jika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kami akan menghapus kemiskinan di Nusantara. Kami berjanji akan memperbaiki lapangan kerja agar menjadi kelanjutan di Nusantara. Benar, selain itu gaji karyawan yang ada di Nusantara kami akan naikkan sebesar 50%. Mana paslon 3? Ini paslon 3. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Paslon 3. Oke, oke, oke. Semua paslon mempunyai visi dan misi yang berbeda. Siapakah yang akan dipilih oleh rakyat Nusantara? Setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda pula tentang pemimpin yang mereka pilih. Mari kita dengarkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dari khairu ahsan ta'wila. Kemudian jika kamu berada di belakang utama selalu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yang demikian itu beritawa dan sebaik-baiknya.
teman-teman, maka dari ayat ini bahwa kita sebagai orang yang beriman wajib menaati Allah dan Rasul serta wali atau pemimpin di antara kita. Bila di antara kita beda pendapat, maka kalian tidak perlu bingung. Allah dan Rasul menjadi agama kita ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat negara Nusantara, yaitu hari pemilihan calon presiden dan wakil presiden di negara Nusantara. Menjelang petang, proses pencoblosan pun selesai. Tiba saatnya anggota KPU menghitung surat suara pemilu yang sudah diberikan dari semua daerah yang ada di negara Nusantara. Akhirnya, KPU pun mendapatkan hasil pemilu yang dilakukan oleh rakyat Nusantara. Dan hasilnya adalah paslon dengan nomor urut 1, Ibu Muza dan Bapak Arka. Tibalah hari di mana setelah presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilu, pelantikan presiden dan wakil presiden pun dilaksanakan.
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban wakil negara yang Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Setelah Presiden dan Wakil Presiden resmi dilantik, anggota MUI, Ketua MPR, dan anggota MPR memberikan prakata kepada Presiden dan Wakil Presiden. Saya selaku Ketua MUI ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah menjadi Wakil Presiden dan Presiden. Ada sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semoga setiap dari kita dapat mempertanggungjawabkan atas diri kita kelak. Dengan mengingat hadis ini, kita dapat lebih menjaga perilaku, percakapan, dan sikap sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya sama keluarga yang mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Wazir yang Maharaka sebagai Presiden dan Wakil Presiden di negara yang saudara ini. Semoga Ibu Wazir yang Presiden yang terpilih periode tahun 2021 sampai 2022 bisa membuat negara yang Nusantara ini menjadi negara yang aman dan maju. Karena negaranya Nusantara ini adalah sebenarnya dalam kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Akhirnya negara Nusantara mendapatkan presiden dan wakil presiden di periode 2100 sampai 2105. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi cerminan oleh rakyatnya. Dengan ini, maka berakhir pula drama kita hari ini. See you. Ayah Bunda, begitulah kisah drama dari Ananda kelas 5 sama dengan untuk assessment unit How We Organize Ourselves. Baiklah, kami coba sampaikan. Inilah para pemain dari drama Nusantara President Election. Daniel, Fatir, Quinana, Zaki, dan Alisa Safia sebagai rakyat. Selanjutnya, Aira, Shakel sebagai news anchor. Raihan sebagai presiden. Ciara sebagai Menteri Komunikasi. Aurel sebagai Menteri Agama. Selanjutnya,
0. Sebagai anggota parlemen DPR, Atifa Izra Balkis. Sebagai anggota KPU, Alexa Maritza Akila Ansista sebagai anggota MPR. Afin dan Alia sebagai MUI. Danis, Savana, Raisa, Ahtar. Sebagai tim sukses Partai Jeruk. Alfa, Fahri, Altafa, Kinara sebagai tim sukses Partai Apel. Kanza, Ola, Braga, Salihah sebagai tim sukses Partai Mangga. Salihah sebagai narator, dan selanjutnya Alif dan Kaira sebagai paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2. Riu dan Nabla sebagai paslon nomor urut 3. Selanjutnya, Moza dan Arkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Nusantara terpilih tahun 2100-2105. Ayah bunda, inilah para pemeran drama Nusantara Presiden Election. Dadah semuanya, dadah. Semuanya dadah. Kami sampaikan, inilah di balik layar para Dewan Guru Grade 5, Miss Hermin, Homeroom Teacher 5.1, Mr. Dio, Homeroom Teacher 5.2, Mr. Agi, as Islamic Studies Teacher, Mr. Habib as Visual Art Teachers. Dan terakhir saya sendiri, as homeroom teachers grade 5.2.
Ayah Bunda, see you. Sampai bertemu kembali di next replay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.